Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Juwan Musafa dengan nomor induk mahasiswa 2021-219. Saya kelas A, Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus. Moto hidup saya adalah jangan pernah takut mencoba, siapa tahu penemuan. Di sini saya akan mempresentasikan judul artikel analisis terhadap larangan ekspor biji nikel kadar rendah berdasarkan prinsip restriksi kuantitatif dengan penulis Vicky Alfian Abdul Aziz nomor volume 3 nomor 2 tahun 2021. Latar belakang: perdagangan merupakan salah satu sektor jasa yang menunjang kegiatan ekonomi, baik antar bangsa maupun antar anggota masyarakat. Perjanjian internasional ialah salah satu sumber hukum perdagangan internasional yang biasanya terbagi dalam 3 bentuk, yaitu perjanjian bilateral, regional, dan perjanjian multilateral yang sifatnya mengikat dan tunduk pada ketentuan hukum internasional. Pemerintah Indonesia tidak tinggal diam dalam mengatasi hal tersebut. Pada tanggal 12 Januari 2009 merupakan tonggak awal mula pelarangan ekspor mineral mentah terutama nikel saat diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Minerba. Rumusan masalah: apakah ketentuan tentang larangan ekspor biji nikel dengan kadar kurang dari 1,7% yang diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang pengusaha pertambangan mineral dan batu bara melanggar pasal 11 GATT terkait restriksi kuantitatif. Untuk pembahasannya, analisis pembatasan kuota dalam kebijakan pemerintah Indonesia melarang ekspor nikel kadar kurang dari 1,7%. Awal tahun 2021 terdapat kabar bahwa 4 produsen utama stainless steel di UI memberikan sebuah pengumuman untuk melakukan PHK permanen lebih dari 1.000 karyawannya sampai akhir 2021. Batasan peningkatan syarat kualitas ini merupakan bentuk yang tidak dilarang di dalam larangan pembatasan kuantitatif pada pasal 11 1 GATT. Untuk yang kedua, batasan peningkatan syarat kualitas ini merupakan bentuk yang tidak dilarang dalam larangan pembatasan kuantitatif pada pasal 11 1 GATT. Dalam ketentuan pasal 20 GATT memberikan suatu pengecualian atas hal-hal meskipun bertentangan dengan pengaturan di pasal-pasal sebelumnya maupun pasal lain yang terdapat di dalam ketentuan GATT. Pelarangan ekspor nikel kadar kurang dari 1,7% sebagai upaya konservasi sumber daya alam yang tidak terbarukan. Pasal 4 Undang-Undang Minerba menegaskan kembali sebagaimana pernyataan di dalam rumusan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa mineral dan batu bara termasuk nikel sebagai sumber daya alam yang tidak terbarukan ialah kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara
untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Kedua, kebijakan pemerintah sebagai perlindungan kuantitas nikel di dalam negeri. Mengacu pada pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan nikel dan batubara yang menyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara ditujukan guna melaksanakan suatu kebijakan dan mengutamakan penggunaan baik mineral atau batubara untuk kepentingan dalam negeri. Yang ketiga, kebijakan larangan ekspor nikel kadar kurang dari 1,7% tidak bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi pada GATT. Terkait prinsip Most Favored Nation atau non-diskriminasi sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 1 GATT menjelaskan bahwa bagi anggota GATT dan tujuan dari dibentuknya GATT untuk sebisa mungkin menghilangkan adanya tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh negara anggota kepada sesama mitra dagang dalam perdagangan internasional. Kesimpulannya yaitu kebijakan pelarangan ekspor biji nikel kadar rendah sebagai upaya peningkatan value added dan untuk memastikan pasokan cadangan nikel bagi bahan baku pada smelter nikel telah sesuai dengan amanat pasal 103 ayat 1. Saran yang pertama, pemerintah kedepannya jangan hanya berhenti sampai pada pelarangan ekspor biji nikel dengan kadar kurang dari 1,7% yang masih dalam bentuk raw material, melainkan seoptimal mungkin bagi Indonesia bisa mengekspor sampai produk siap untuk dikonsumsi masyarakat seperti stainless steel atau baja nirkarat. Yang kedua, pemerintah harus bijak dalam mengundangkan suatu peraturan perundang-undangan terkait pertambangan, baik itu setingkat undang-undang maupun setingkat peraturan pelaksana, terutama dalam hal persesuaian substansi mengenai jangka waktu pelarangan ekspor biji nikel guna mencegah terjadinya inkonsistensi peraturan yang merugikan para pihak yang sedang mempersiapkan atau merencanakan dan menjalankan peraturan sebelumnya. Sekian dari saya, Muhammad Ilham Juman Musafa. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekeliruan dalam membaca.